siang hari ini, dikarenakan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pendidikan guru penggerak yang saya jalani di angkatan 9. Untuk modul 1 di sini ada 4 bab. Di sini saya melakukan aksi nyata di modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif. Dan ini sangat berpengaruh sekali pada saya khususnya, di mana saya akan mencoba memperbaiki diri saya kepada pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana kita mengelola atau manajemen kepada siswa yang bermasalah. Di sini saya banyak pelajarannya, dan di sini dalam aksi nyata ini saya akan berkonsultasi kepada Bapak Ibu guru wali kelas dan guru. Izin ini tidak menggurui, sama-sama berbagi. Insya Allah ini menjadi amal baik untuk kita kedepannya. Dalam budaya positif ini yang dipelajari di pendidikan guru penggerak ada 8, di mana yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka, yaitu kita punya 6 dimensi. Bapak Ibu sudah diketahui bersama-sama. Masih ingat? Apa saja? Beriman, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Nah, inilah pembelajaran paradigma baru. Ini memastikan bahwa praktik pembelajaran kita itu harus berpusat pada murid. Sebenarnya antara kurikulum 2013, kurikulum sebelumnya pun sama. Semua pembelajaran itu pasti tujuannya berpusat pada murid. Hanya di-upgrade saja, hanya diganti namanya saja, tapi tujuannya tetap sama. Yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Inilah kata kuncinya, itu kebutuhan dan tahap perkembangannya. Disinilah kurikulum merdeka. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Atau juga disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk paradigma baru mungkin seperti itu ya penjelasannya. Jadi kita harus mengubah paradigma atau mindset kita bahwa kita itu melakukan pembelajarannya harus sesuai dengan kebutuhan murid. Semua murid itu tidak, contoh saya sebagai guru matematika jangan menuntut murid harus pintar matematika, karena tidak semua anak suka matematika. Tapi capaian pembelajaran dasarnya harus mereka capai. Contoh pertanian, masa anak SMK tidak bisa pertanian? Itu yang harus kita capai. Tapi bagaimana perkalian misalkan 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat negatif 2? Apakah semua anak itu bisa? Tidak. Kalau anak yang ingin dan minat dengan matematika, dia mau mempelajarinya. Tapi kalau anak yang tidak suka, jangan kita paksa. Seperti itu sebenarnya yang harus kita jalani. Ini juga saya masih belajar. Nah, untuk disiplin positif, disiplin itu artinya belajar. Menurut Dian Goser, Restitusi School Disiplin tahun 2001 dalam bukunya, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Saya melakukan ini memang untuk nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu maksudnya apa? Jadi nilai-nilai kebaikan itu nilai-nilai yang
disepakati dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelas atau dalam suatu institut. Contoh, kalau dalam Kemdikbud, kalau Menteri Pendidikan, apa nilai-nilai kebaikan yang dibentuk, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu contohnya. Nah, ini ada institut Ibu Primary Years Program. Mereka memiliki nilai-nilai kebaikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini lagi salah satu contoh nilai-nilai kebaikan dalam petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup dalam lifelong guidelines and life skills. Keterampilan itu apa saja? Yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kalau Bapak Ibu lihat, di situ kalimat-kalimatnya sangat positif sekali, tidak ada yang negatif. Itulah nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Oke, nah langsung kita itu kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita ini mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ternyata ada 5. Yang pertama, kita itu butuh penguasaan. Ada rasa keinginan untuk berkuasa. Tidak hanya di sekolah, di rumah, dalam berkeluarga dan artian kakak beradik. Ada keinginan rasa itu, kasih sayang, kita butuh itu kan Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kenapa? Karena seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang mempengaruhi atau memotivasi setiap perilaku manusia sesuai dengan buku Restructuring School Discipline dari Diane Gosser. Menurut Diane Gosser itu ada 3 hal yang memotivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kayak anak-anak kita ini, pokoknya aku masuk nih, nanti kalau aku 7-15 sekarang ada dihukum, ya disuruh apa, terapa. Jadi ada rasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya ada anak yang nggak mau. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hebat ya, dan kerja kayak gitu terus. Pokoknya dia ingin dapat hadiah, dapat penghargaan, dapat pujian. Dia melakukan hal tersebut. Nah, ini yang baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi aku tuh pengen yang terbaik aja dari diriku, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Aku memang 7-15 supaya tidak terlambat harus dilakukan karena nilai-nilai tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai apa? Sebagai guru, sebagai murid, itu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kita itu kita memberi hukuman selama ini itu adalah identitas yang gagal. Apa dampaknya? Dampaknya pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri atau mengasingkan diri. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda, seorang murid penahanan. Kalau restitusi, inilah yang terbaik. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Poin yang paling penting adalah yang dibuat gitu. Kalau hukuman, itu siapa yang ngasih hukuman? Guru. Kamu terlambat ngelakuin lapangan, saya sering kayak gitu. Kamu ngelakuin lapangan ya, 5 kali, saya hitung. Wah, gitu. Dengan bangganya yang besar memberikan hukuman kepada anak yang telah masuk kelas.
konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, itu kesepakatan. Tapi kalau restitusi itu yang dibuat oleh murid atau anak, kita nanya ke anak kita, oke, ini gimana? Apa yang telah kamu lakukan? Solusi dari kamu bagaimana pemecahannya? Kita tanya sama dia. Jadi supaya apa? Anak itu secara tidak langsung bernalar kritis. Tapi ini namanya nggak ujuk-ujuk kita langsung pinter banget, kita langsung restitusi, itu tidak pasti. Ada proses kan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa langsung melakukan restitusi itu luar biasa, sangat baik. Dan di sini saya lagi dalam proses melakukannya. Kita jawab ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja nulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Berjumpa di lapangan basket. Ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk memberikan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Mantap ibu bapak. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ 4. Mana saksi? Merupakan hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mengangkat pensil kawannya. Membersihkan WC sekolah. Ayo. Membersihkan WC sekolah karena mengangkat pensil kawannya. Kalau sanksi dia jadi kita betul-betul dari mata salah tiga. Ya, jadi di sini saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu apa itu hukuman? Dari ini ya, dari pertanyaan pakai bahasa sendiri saja tidak apa-apa. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Ada yang bersedia? Kalau hukuman menurut saya itu lebih bertentangan dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau sanksi itu cenderung ada hubungannya. Contoh kayak tadi misalkan ada di situ kan pertanyaannya mematahkan pensil teman dan dia membersihkan WC, itu kan nggak
ada hubungannya antara pensil dengan WC, kecuali kalau misalkan dia mencoret-coret WC dan dia diberi sanksi untuk membersihkan WC. Itu menurut saya. Jadi ada hubungannya antara kesalahan dengan tindakan yang saya lakukan. Itu kalau sanksi, kalau hubungan dia biasanya bertentangan. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Sepakat dengan jawaban dari Ibu Menteri? Jadi kayak tadi lari lapangan basket 2 kali, tapi pada saat mata pelajaran PJOK. Tapi kalau pada saat bukan mata PJOK itu berupa hukuman. Kalau misalkan ada keterkaitan antara apa yang dilakukan dengan kejadian yang sedang dijalani. Nah, inilah yang terbaik. Apa itu restitusi? Restitusi ini kata yang baru pertama kali saya dengar pada saat pendidikan guru penggerak. Apa itu restitusi? Menurut dosen pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam artian tidak ada pembulian antara guru dan murid. Jadi mereka kalau kembali ke teman-temannya nggak ada diolok-olok, habis kemarin dulu, ya, habis ini ya. Jadi kalau dia kembali, oh aku sudah mampu loh, aku mengetahui kesalahanku dan aku bertanggung jawab atas kesalahan. Jadi itulah yang ingin kita gali pada murid-murid. Jadi di sini kata kuncinya, murid berefleksi, tidak hanya dalam tingkat pembelajaran, tapi anak itu harus merefleksi apa yang mereka lakukan dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Posisi kontrol guru, inilah Bapak Ibu ternyata, Pak Ibu, nanti akan saya tanyakan selama ini posisi kita itu sebagai apa sih? Sebagai penghukum, sering sebagai penghukumkah, sering sebagai pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Inilah posisi kontrol guru. Ada 5. Dan nanti setelah menonton ini saya akan bertanya satu persatu. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, bagaimana setelah 5 posisi kontrol untuk guru? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua
kedua rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini saya ingin bertanya masing-masing kepada Bapak Ibu satu persatu, posisi kontrol mana yang paling baik dan posisi kontrol mana yang sering dilakukan selama menjadi guru di SMK Negeri 90. Dimulai dari Ibu Fitri. Fitri, persilahkan. Posisi kontrol mana yang paling baik dari video tadi, dan posisi kontrol mana yang sering Ibu lakukan? Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari Ibu Sari. Jadi izin menjawab Bapak Ibu, jika saya ditanyakan untuk posisi kontrol guru dari kelima jenis ini, menurut saya yang paling baik dilakukan adalah bagian manajer, di mana ketika kita sudah menjadi seorang guru yang mampu mengontrol di manajer kita, posisi manajer kita, ibaratnya kita bisa tahu apa alasan siswa tersebut terlambat, bagaimana kita bisa menanganinya. Jadi ketika kita sudah tahu alasannya, kita akan berpikir membantu bagaimana menanganinya, kemudian kita akan saling kesepakatan dengan murid. Jadi bukan hanya kita yang memberikan suatu peraturan atau aturan, tapi kita saling bekerja sama dengan murid untuk membangun suatu aturan yang saling bekerja sama intinya. Jadi bagian manajer yang paling bagus untuk posisi kontrol guru menurut saya. Nah, ketika pertanyaan yang kedua, jika ditanyakan posisi kontrol guru yang sering saya lakukan, jujur saya sejauh ini paling sering itu bagian penghukum. Karena emosi saya belum bisa saya kontrol, jadi ketika anak melakukan kesalahan, posisi emosi saya itu masih ada dalam diri saya yang banyak berubah. Jadi saya refleksnya itu memberi hukuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Koordinasi dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari. Kalau kita di posisi kelima ini, memang yang sebagai itu sebagai manajer ya. Kita sebagai manajer ada solusi terbaiknya bagaimana? Tapi ya kita harus, kalau yang saya lakukan itu pernah sekali dua kali menjadi manajer, tapi di sini saya hanya 20%. Pernah waktu itu, kenapa aku membuat saya dulunya siangan bu, nggak arahan dari saya matiin bu, seperti itu jawabnya. Terus saya sampai menyampaikan apakah saya membuat dari ibu saya SMS tidak belum istilahnya punya berapa persen ya. Terus kalau yang lain, memang ya sekali aja sih bu, sekali saja. Kalau yang hukum, kalau saya sih mungkin pernah ya, tapi ya berapa persen seperti itu. Di sini ada kan saya lakukan, tapi tidak semuanya seperti itu. Berapa persen yang saya lakukan seperti itu bu. Ya, terima kasih. Dan posisi kontrol guru yang sering saya lakukan, bisa tepat setiap pagi saya di depan itu harus mendukung murid-murid yang terlambat. Ya, Sudah menjadi bagian sekian dan saya. Terima kasih koordinasinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol guru yang paling baik menurut saya sampai rekan-rekan yang sudah menjawab yaitu manajer, karena di situ ada solusinya dan solusi itu juga kita tanyakan ke siswa atau murid. Jadi murid kita buka pemikirannya, kalau kesalahannya apa, lalu apa yang harus diperbaiki, solusinya apa untuk diri kami sendiri. Lalu kalau posisi kontrol guru yang sering saya lakukan dari kelima-limanya ini sudah pernah, jadi guru pernah, teman juga pernah, memantau manajer juga pernah, membuat rasa bersalah juga pernah. Kalau menghukum itu sama seperti di pagi hari itu, nah itu kan menghukum setiap pagi itu sudah menghukum. Kalau manajer itu biasanya pada saat konseling. Nah di ruang PK biasanya lebih banyak manajer, bahkan kita kulik permasalahannya sampai ke itu, dan kita juga memposisikan sebagai teman biar nggak takut untuk masuk ke ruang PK. Itu aja sih dari saya. Nantinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ildana. Selanjutnya Ibu Retno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Sari.
mendukung di ya, jadi untuk posisi kontrol guru yang terbaik menurut saya itu lebih ke manajer, karena di sini kita baik guru atau siswa itu akan secara tidak langsung bernalar kritis, kemudian akan ada solusinya. Sedangkan yang sering saya lakukan itu lebih ke untuk hukum ya, itu sudah tahu semua. Kalau sebagai teman ya hanya sesekali dan membahas bersama, kayaknya jarang banget jadi karena bukan tipe saya banget. Jadi lebih ke kalau yang sering saya lakukan itu cenderung ke penghukum. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol guru menurut saya yang paling bagus itu adalah manajer. Karena manajer itu sama-sama memberikan solusi yang terbaik. Nah, kalau yang pernah saya lakukan menjadi kontrol guru di teman pernah, jadi manajer juga pernah, dan hukum juga pernah. Yang Ibu lakukan di mana, Bu? Ya teman, ya seperti itu. Ya, terlihat, Bu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Leti Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Posisi kontrol guru yang paling terbaik menurut saya itu manajer, karena kita tanyakan kepada siswa yang kesalahannya apa, jadi siswa sendiri yang berpikir kesalahannya apa, solusinya apa, jadi yang bagus itu manajer. Posisi kontrol guru yang sering saya, nggak sering sih, jarang ya, mungkin dulu ya sering menghubung guru. Sekarang saya sebagai teman mungkin pembuat rasa bersalah mungkin sekali yang sering dilakukan ya, teman kayaknya Teman. ya baik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Leti. Selanjutnya Ibu Lavalina. Baiklah. Jadi ini yang ditanyakan mengenai posisi kontrol kita sebagai guru ya. Kalau yang ditanyakan mana yang lebih bagus, kalau pendapat saya sih semuanya bagus. Jadi kita cara menyikapi anak antara anak A dengan anak B itu kan memiliki karakteristik dan apa namanya tuh yang berbeda-beda. Tentu untuk menyikapi anak A nggak bisa disamakan dengan anak B. Contohnya saya mengajar anak TKM nih sama anak SM. Kan tentu saya nggak bisa memposisikan saya sebagai guru di kelas TKM jadi teman. Nanti anaknya mampu nggak? Gitu maksudnya kan. Kalau di kelas 10 lakukan sih, bisa jadi saya memposisikan sebagai pengantar atau manajer juga bisa pakai teman. Soalnya kalau misalnya ketika saya mengajar bahasa Inggris, kan anak-anak sudah berparadigma bahwasanya bahasa Inggris itu susah loh, apalagi jam pelajaran nih kan. Jadi otomatis saya gimana caranya anak nyaman belajar sama saya, apa yang saya terangkan mereka paham dan masuk. Jadi otomatis saya harus mengkontrolkan diri saya sebagai teman. Jadi anaknya nggak sungkan, kemudian nggak paham dia bertanya, saya pun juga anak juga bisa lebih santai belajarnya. Gitu. Kalau sebagai guru tuh serasa saya nanti anak jadi takut, kemudian mereka nggak berani. Jadi harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan hukum pun saya pernah juga, tapi saya lebih pakai anak SM, anak PKN gitu aja. Jadi yang ditanya sesuai dengan situasi dan kondisi karena anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk posisi kontrol guru yang baik, saya setuju dengan jawaban guru Hamimah ya. Semuanya baik tergantung dengan karakteristik anaknya masing-masing. Jadi semua itu tidak bisa disamakan tergantung karakteristik anaknya masing-masing. Dan untuk posisi kontrol guru yang sering saya lakukan yaitu bukan sering ya, untuk menghukum saya lakukan itu saya lakukan di kelas TSM dan PKR, tapi tidak semuanya, hanya sebagian yang menurut saya orangnya susah untuk kalau kita mengikuti ya. Contohnya kalau mereka telat saya suruh pusat 10 kali, 15 kali dan sebagainya. Dan sebagai teman juga saya pernah lakukan itu untuk lebih ke jurusan AKL ya, karena untuk AKL sebagian besar siswanya mudah diatur, tapi tidak semuanya. Ya, mungkin itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk posisi kontrol guru yang menurut saya terbaik itu adalah semuanya baik ya pada dasarnya. Namun yang paling terbaik menurut saya adalah posisi guru sebagai manajer, di mana kalau posisi manajer itu kita sebagai guru itu hubungannya dengan siswa itu lebih profesional dan lebih ada batas-batasannya gitu loh. Aturan yang dibuat itu lebih jelas dan tidak lari kemana-mana gitu. Sedangkan posisi kontrol
sering saya lakukan itu pada dasarnya semuanya pernah saya lakukan, cuma yang sering itu menghukum. Dan kembali lagi kalau untuk posisi saya itu kembali lagi ke moodnya Bu. Misalnya kalau moodnya sedang baik ya itu mungkin dibersihin aja ya. Kalau moodnya lagi jelek ya kembali lagi itu lagi tergantung moodnya lagi Bu ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sih Bu kayak Bapak Ibu guru yang lain. Kalau untuk kelima ini jelas sama-sama bagusnya. Tapi kalau menurut Farhan, manajer itu yang lebih baik. Terus kalau posisi kontrol guru yang sering Farhan lakukan itu ada 3. Yang pertama di pembuku, teman, dan manajer. Kalau di pembuku itu mungkin di beberapa kelas seperti 11 TSM, 10 TSM sama 10 PKRU. Tapi saya melakukan pengumuman itu dengan kesepakatan ketika di jam pelajaran Farhan. Misalnya mereka telat 5 menit, mereka bakal melakukan sesuai dengan yang kita lakukan atau kerjaan dia. Kalau teman itu semua kelas yang Farhan ngajarin sama saya karena perlakukan sebagai teman. Tapi tetap ada batasan karena juga selalu sebagai teman guru. Kalau manajer juga sama, sering mantau dan segala macamnya. Mungkin itu pendapat dari saya tidak selalu Sampaikan Bapak Ibu bahwa posisi kontrol ini semuanya baik, namun memang yang paling terbaik adalah manajer. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak boleh sebagai penghukum? Apakah tidak boleh sebagai teman? Apakah tidak boleh sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau? Boleh, ya boleh. Tapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kalau dihukum nanti ada unsur keterpaksaan, ada rasa jengkel di dalam hatinya. Misalnya boleh kita melakukan itu, asal tanda kutip yang Pak Farhan sampaikan tadi, ada kesepakatan, ada keyakinan kelas dalam melakukan hukuman itu. Hukuman itu yang harus diselaraskan dengan apa yang telah dia perbuat. Kalau kita tiba-tiba langsung menghukum tapi kita tidak ada dasarnya, tidak ada kesepakatannya, itu yang membuat kekurangan dari posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi boleh kan kita sebagai pembuat rasa bersalah? Boleh, karena ada saatnya anak itu perlu dilakukan seperti itu sesuai dengan situasi. Benar kata Bu Halimah, kondisi karakteristik setiap siswa anak-anak. Kepada misalnya kita perempuan, kita bisa posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau misalkan jenis kelaminnya laki-laki, mungkin kita ada batasnya ya. Apalagi kalau misalnya berstatus gadis atau apa, itu harus hati-hati dalam menempatkan posisi kontrol sebagai teman. Nanti malah bersalah sangka karena kita sebagai guru SMK. Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Sebelumnya saya mau tanya, mengapa kita memakai helm pada saat berkendara di sepeda motor? Karena kurang hati? Untuk melindungi kepala. Apalagi peraturan kata Bu Fitri. Ada lagi? Keselamatan. Udah lagi Bapak Ibu? Kalau di Jambi takut ditilang polisi. Kalau di sini nggak takut. Kalau di sini butuh keselamatan. Nah, kalau misalkan anak-anak tahu, oh saya memakai helm untuk keselamatan, berarti apa yang muncul dari diri dia? Yaitu nilai-nilai keyakinan. Nilai apa? Nilai keselamatan. Tidak ada unsur keterpaksaan dari orang lain. Aku mau selamat, aku pakai helm, bukan pakai helm daripada nanti di sana dibilang oh ini peraturan dari kepolisian bahwa saya harus ikuti. Jadi ada beda ya Bapak Ibu ya. Ada rasa takut, cuman ada rasa yang tadi yang 3 tadi motivasinya. Yang pertama cuma takut akan hukuman, yang satu karena ingin mendapatkan penghargaan dalam artian aku mengikuti peraturan kepolisian pakai. Dan yang terakhir nilai-nilai.
Jadi kalau Bapak Ibu memakai helm itu atau melakukan hal tujuannya untuk diri kita, tidak ada memikirkan pihak sana, pihak sini, pihak itu, berarti kita sudah memiliki nilai-nilai keyakinan atau nilai kebaikan pada diri kita. Oke, ini di akhir budaya positif yaitu segitiga restitusi. Jadi ini contoh kita melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Yang Sarah, siapa? sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan Pak. Begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Kota juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu. Menentukan identitas, jadi kita mensalurkan emosi anak kita dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Katanya apa yang mereka buat, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dikut tukang fitnah? Ya baiklah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya mudah kita. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya memudah saja. Udah bener sekarang lah. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mencatat KPK kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemana? Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bisa seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa berakhir. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil hidup, berpikir, memaksa diri. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak. Bangga, bisa sabar dan berpikir. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru daerah. Ibu, jadi dari apa yang sudah ditayangkan, apa yang Bapak Ibu pahami? Kan kita punya 3 langkah segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini pada saat kita memproses atau membimbing anak-anak kita yang melakukan kesalahan, pertama kita tanyakan dulu apa yang terjadi kepada anak tersebut. Nanti pasti dia cerita, oh iya tidak apa-apa, namanya manusia pasti punya salah, pernah berbuat salah. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, terus validasi tindakan yang salah, apa saja yang telah dia berbuat? Oh iya, itu yang kamu lakukan benar atau salah? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itulah nilai-nilai keyakinan yang harus diyakini di dalam kelas atau kita antara guru dan. Saya tutup, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, refleksi kita pada siang hari ini, apa yang dapat
pelajari selama 1 jam ini tentang budaya positif dan bagaimana tindak lanjutnya. Ada yang bersedia? Nah, refleksi. Jadi kan kita melakukan terus refleksi. Kita udah 1 jam ini bersama. Kita refleksi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita pelajari. Ya, silakan. Saya refleksinya bahwa kita yang penting lakukan yang terbaik untuk murid. Insya Allah akan beramal baik untuk kita dan anak-anak bermanfaat murid-murid kita di SMP 1 Bapak Ibu, izin menyampaikan pesan waktu saya lokal karya di lokal karya kedua di SMP di Gabungo, bahwa pertanyaan kritik dari Balai Guru dan Jambi pada Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu pernah mendoakan murid dalam sholat kan ya? Menurut Mas? Nah di sini jadi saya sedang melakukan 2 minggu ini. Jadi kan selama ini kita berdoa itu Al-Fatihah, ayat kursi. Setelah itu beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saya di 10 DKP kan saya sudah mengajar 1 kelas 2 antaranya magang. Anak kita Al-Fatihah, ayat kursi, jeda saya doain. Nah anak 10 DKP saya doakan menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, cerdas, sehat. Kita dapat banyak-banyak bermanfaat dari diri sendiri. Amin Bu, amin. Jadi itu tuh membekas. Anak-anak langsung berdoa sebagai anak untuk kita kayak Al-Fatihah sampai hadis kan tidak semuanya muslim yang di kelas 1. Tapi kalau sama kita sebagai guru, insya Allah kita guru Bapak Ibu profesi yang mulia, insya Allah doa kita dari hati yang paling dalam itu insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter profesional Pancasila dan bermanfaat dari sini. Ya, mungkin bisa Bapak Ibu terangkan dan pertemuan dengan ini pembelajaran sehari-hari. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk aksi nyata budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi diri sendiri dan SMK Negeri 9 Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan dari kelas 11 DKP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilar. Saya dari kelas 11 DKP 1.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dafrosa Desta Ratnasari. Saya dari kelas 11 DKV 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Fatimah Nur Aini. Saya dari kelas 11 DKV 1. Saya senang sekali. Sangat bersemangat. Saya sangat senang sekali. Senang sekali. Iya, sangat penting sekali. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Ya, sangat penting sekali. Supaya kita saling menghormati satu sama lain. Supaya kita di kelas merasa nyaman. Ya, kita saling menghargai sesama teman. Supaya rasa kekeluargaan semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan refleksi dari modul 1.4 budaya positif. Di sini banyak hal yang dapat saya pelajari untuk penerapan budaya positif, bahwa saya harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah, tidak hanya kepada guru, namun tenaga kependidikan dan pastinya kepada murid. Bagaimana nantinya implementasinya ini dapat berjalan secara konsisten, bertahap namun pasti, dan komitmen untuk terus menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih.